Assalamualaikum. Kali ini saya ingin mengulas terkait dengan perbandingan antara GoodNotes dan CollaNotes ya, dua aplikasi yang biasa kita gunakan menulis di iPad ya. Pertama terkait dengan GoodNotes ya. GoodNotes ini dulu pernah saya review. Memang aplikasi ini sangat bagus ya. Dan saya sempat langganan selama 1 tahun ya, sekitar 1 tahunan saya langganan, dan banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan di sini ya. Di antaranya adalah menulis tangan langsung ya, kemudian juga bisa kita lakukan review buku dan lain sebagainya, untuk kita baca kitab, untuk terjemahin kitab dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bisa saya manfaatkan di sini. Hanya saja ternyata setelah 1 tahun dan habis masa berlangganannya, kemudian saya tidak bisa menulis lagi nih. Saya harus upgrade ya. Nih saya contohkan ya. Saya akan menulis lagi misalnya. Di sini fiturnya semuanya terkunci ya. Mulai dari membuat note baru dan lain sebagainya, itu semuanya terkunci dan harus upgrade. Ini yang membuat saya kemudian mencari-cari aplikasi yang lebih murah dan lebih gratis gitu ya. Lebih banyak gratisnya itu. Ternyata saya menemukan satu aplikasi yang tidak kalah powerful-nya ya, yaitu namanya CollaNotes. Nah, CollaNotes ini sama fungsinya, sama untuk kita menulis ya, untuk kita membaca buku. Hampir tidak ada perbedaan sama sekali ya terkait dengan perbedaan aplikasi ini ya, antara GoodNotes sama CollaNotes ini ya. Nah, yang menarik di CollaNotes ini, ternyata di sini memang ada fitur berbayarnya ya, tetapi fitur berbayarnya itu lebih kepada fasilitas-fasilitas yang menurut saya untuk sistem atau pekerjaan yang saya butuhkan itu tidak saya terlalu butuhkan ya. Misalnya ada 20-50 pen dan kuas, itu kan saya tidak terlalu membutuhkan ya, tanpa batasan catatan ya. Memang nanti di fasilitas gratisan ini dia dibatasi ya, catatan kita itu dibatasi seberapa banyak. Kemudian begitu juga di batasan halaman ya, fitur rekaman audio, stabilizer suara, menulis ASMR yaitu kunci catatan dengan kata sandi. Nah, ini yang perlu dibuka dengan premium gitu ya. Ketika teman-teman tidak membutuhkan fasilitas-fasilitas ini, maka tidak perlu ya meningkatkannya ke premium. Nah, sahabat-sahabat, yang menarik juga adalah dari segi harga ya. Kalau kita lihat di sini, harga premiumnya untuk CollaNotes ini 229.000. Nah, kalau di GoodNotes itu bayarannya itu untuk yang pro ya 605.000, kan jauh kan ya. Ini yang esensial, yang biasa, dan ini yang pro ya. Yang untuk yang pro itu bayarannya 605.000. Nah, kalau kita bandingkan di sini, memang fasilitas dari GoodNotes ini memang banyak yang baru-baru ya, kayak menggunakan AI gitu ya, AI creation, brainstorming, co-editing. Ini bisa kita langsung lakukan ya di aplikasi ini. Kemudian ada automated note taking ya. Kemudian Google Calendar juga terintegrasi, real time collaboration ya, bisa private sharing dengan teman-teman kita. Nah, hanya itu aja perbedaan yang esensial dari segi fasilitas ya. Tetapi dari sisi harga ini memang pantas gitu ya. 605.000 per tahun untuk untuk GoodNotes, dan kemudian
untuk Kola Nuts ini hanya 229.000 per tahun. Jadi saya kira ini tergantung kebutuhan ya sahabat-sahabat ya. Nah kalau saya untuk sementara ini ya, karena kebutuhan saya sederhana saja ya, hanya untuk mendokumentasikan pikiran-pikiran dan tulisan-tulisan saya dalam bentuk tulisan tangan ya. Kemudian saya bisa organizing tulisan-tulisan saya itu dalam beberapa folder-folder. Saya kira cukuplah saya pakai Kola Note versi gratisan ini ya. Saya nggak tahu ada berapa file yang bisa kita buat di versi gratisan ini, berapa halaman yang bisa kita tambahkan. Saya belum tahu karena baru saya install ini. Nanti kita akan review ya tentang Kola Note ini. Saya juga akan berlangganan insya Allah. Nanti saya akan berlangganan untuk versi premiumnya ini 229.000 ya. Nanti saya akan langganan. Oke, mungkin sekedar itu ya review atau sedikit ya berbagi terkait dengan Good Notes dan Kola Notes ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.